Baik, salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul pada malam hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur sepanjang hari ini kita bisa beraktivitas dan malam hari ini kita kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman sepanjang hari ini mendapat berkat yang sangat luar biasa yang berasal dari Tuhan. Kita tahu tujuan kita malam hari ini yaitu untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu lagu pujian mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur
syukurku buat hari yang kau beri tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar bahwa Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kembali kami menyebut nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih sudah mencukupkan segala apa yang kami perlu sepanjang hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada balasan dari kami anak-anak-Mu Tuhan selain ucapan syukur dan doa yang kami panjatkan di hadirat-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau tahu tujuan kami berkumpul pada malam hari ini ya Tuhan, yaitu untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Engkau sertai kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Engkau berkati kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau pakailah secara luar biasa. Dan terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya ia bisa memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Dan kami juga sebagai pendengar Tuhan, kami bisa setia dan mendengarkan apa perkataan Tuhan kepada kami malam hari ini. Engkau sertailah ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga kami akhiri. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Hanya kami landaskan berdiri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya yakin percaya teman-teman malam hari ini sangat bersuka cita. Untuk itu mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya.
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Saya yakin teman-teman malam hari ini sukacita ya, walaupun hanya beberapa saya lihat yang on cam tidak masalah. Namun saya yakin percaya teman-teman malam hari ini benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Namun saya yakin percaya teman-teman malam hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun terlebih dahulu kita mengangkat pujian. Roh-Mu yang hidup. Dan setelah pujian saya serahkan kepada hambanya. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima
kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Baik. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyiapkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Jika sudah menyiapkannya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Sang pemilik hidup dan kehidupan kami, pada saat malam hari ini kami bersyukur karena kasih, kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih bernapas, kami masih menjalani kehidupan kami, bahkan saat ini Tuhan berikan waktu kepada kami untuk bersekutu bersama-sama melalui ibadah komsel secara virtual pada saat malam hari ini. Kesempatan ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini mau merenungkan, membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah sempurna dan yang tak terbatas ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami, baik semua teman-teman dimanapun mereka berada pada saat ini, yang telah bergabung bersama-sama dalam persekutuan ini, Tuhan, Engkau singkapkan kepada kami pengertian pemahaman yang baik, agar ketika kami membaca, tidak saja kami membaca, tetapi kami dapat mengerti dan memahami, dan terlebih daripada itu, ajarilah kami untuk mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang teman-teman percayakan untuk pada saat malam hari ini menyampaikan firman-Mu adalah manusia yang terbatas. Kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba atas penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga kata kalimat itu boleh tersampaikan dengan baik dan boleh diterima dengan baik, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan firman yang hidup itu, Tuhan, kami undang untuk hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian pemahaman yang baik. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Oleh karena itu, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Teman-teman cukup melihat dan membacanya dalam hati, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan pada saat malam hari ini dari Injil Lukas
pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Di bawah perikop, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu orang yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, dikatakan yang berbahagia adalah setiap orang percaya yang setia membaca firman Tuhan dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom. Teman-teman, sebagaimana tema yang telah teman-teman lihat, yaitu buka mata, penyesalan selalu datang kemudian. Tema itu saya ambil dari firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Bagaimana ini kita semua rata-rata adalah guru, adalah teologi, pendeta, atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah biasa untuk melayani Tuhan. Tentunya pada dasarnya semua kalau mendengarkan firman Tuhan ini tidak asing lagi. Sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan tema, saya ingin menyampaikan satu tradisi yang untuk yang ibadah pada saat malam hari ini tentu banyak teman-teman yang dari Nias. Atau lebih banyak yang dari luar Nias. Pasti lebih banyak lah yang dari Nias. Dan saya pernah sharing bersama dengan teman-teman dari Nias. Ada Kak Justin dan beberapa teman yang mungkin kenal Kak Justin. Jadi kami sharing bagaimana tradisi di Nias. Dan yang tentunya tidak jauh berbeda dengan di Alor, di NTT. Itu biasanya ada satu tradisi di sana itu setiap jam 6. Minta maaf kalau salah ya teman-teman dari Nias. Kalau jam 6 itu anak perempuan nggak boleh keluar, anak gadis itu nggak boleh keluar dari rumah. Itu kebiasaan di sana. Kalau di Alor juga begitu. Setiap anak perempuan, bahkan anak laki-laki yang namanya anak itu tidak boleh keluar rumah pada saat malam hari. Kenapa? Karena kalau gadis itu sangat rentan dengan yang namanya muda-mudi, hubungan muda-mudi. Itu biasanya, yang melatar belakangi itu begitu. Nah itu kebiasaan, tradisi yang ada di Nias, yang juga ada di NTT itu ada begitu. Tentu orang tua kita itu tidak mau supaya jangan sampai kita salah jalur, salah jalan. Ingat, buka mata, penyesalan itu selalu datang kemudian. Kita kembali ke firman Tuhan dulu. Pada saat malam hari ini,
firman Tuhan mengenai bicara tentang Petrus menyangkal Yesus. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita melihat jauh sebelumnya lagi di dalam ayatnya yang ke-33 itu bagaimana pengakuan Petrus ketika Yesus berbicara. Bahwa dia bilang dia bersedia istilahnya menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Begitu. Lalu di situ kan Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, sebelum ayam berkokok itu nanti kamu sudah membohongi saya, sudah menyangkal saya. Lalu dilanjutkan ke perikop yang malam hari ini sudah saya bacakan untuk kita semua. Ini bagaimana kronologi ketika si Petrus itu mulai menyangkal Yesus. Saat ada jalan bersama-sama dengan Yesus, dia lihat dari jauh orang yang mengenal dia itu bicara bahwa dia itu juga merupakan bagian dari kelompoknya Yesus itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa saya tidak, bukan saya, menyangkal. Dia waktu itu tidak menyadari bahwa Yesus pernah berkata begitu waktu dia berbohong sama orang-orang itu. Teman-teman yang berbahagia. Di sini ada dua pandangan kita tentang Petrus. Apakah dia tidak paham? Ini dia sudah hidup begitu lama dengan Tuhan Yesus. Sudah diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Sudah melihat banyak mujizat. Mujizat apa yang dia tidak lihat? Semuanya dia lihat. Orang yang sembuh dari penyakitnya, dari yang lumpuhnya, mulai dari makan minum yang dikasih begitu berlimpah, itu lihat dengan 4 mata kepalanya sendiri. Dengan di ayat 33 tadi bilang dia mengaku di hadapan Yesus bahwa dia bersedia bersama-sama dengan Yesus, setia dalam susah dan senang, istilahnya begitu. Tapi dia tidak pernah menyadari dan dia tidak berpegang kepada apa yang pernah dia katakan. Ini Petrus nih. Bayangkan di depan Tuhan Yesus, dia bilang saya tidak mengenal orang itu. Siapa sih orang itu? Itu kalau seandainya saya yang waktu itu tidak tahu itu bagaimana. Saya sudah ambil batu lempar saya punya murid kali. Atau saya sudah marah-marah kali. Kamu ini. Kamu makan bersama-sama dengan saya. Kok kamu bilang kamu tidak kenal saya? Gimana? Dan dia tidak menyadari itu. Kalau bicara istilah mengertinya secara langsung hurufiahnya ya mungkin ibaratnya dia masih menutup mata begitu. Matanya nggak pernah terbuka itu. Sedangkan selama ini dia sudah melihat banyak hal tentang Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia nggak pernah berpikir luas. Dia tidak pernah menyadari. Sehingga sampai di depan Yesus begitu teganya dia membohong. Menyangkal diri. Menyangkal bahwa saya nggak pernah kenal orang itu. Situasi seperti apa? Situasi pada saat itu dia tertekan. Gurunya ditangkap. Orang yang dia kagumi itu sementara ditangkap. Dia takut bahaya. Teman-teman. Ketika penyangkalan selama 3 kali. Orang tanya dia dan dia berbohong selama 3 kali. Di situ dia ingat. Saat dia melihat Tuhan Yesus memandang dia. Dia ingat, iya. Yesus pernah berkata bahwa saya akan membohongi dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Di ayat 62 itu, dia bilang begini, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika dia menyadari, dia tahu bahwa dia sudah berbohong, di situ dia
menyesal. Sedih. Tapi sudah selesai, sudah terlanjur. Kata kita orang muda-mudi bilang sudah terlanjur cinta. Sudah terlanjur sayang. Tapi bukan itu maksudnya. Sudah terlanjur katakan. Sudah terlanjur buat Tuhan Yesus sakit hati. Setiap kata kalimat itu kan gak bisa ditarik kembali. Seandainya bisa memutar kembali waktu itu, pasti Petrus sudah putar kembali pada waktu itu. Kembali sajalah, biar saya jangan lakukan itu. Ini salah. Seandainya kalau bisa memutar kembali waktu. Tapi tidak. Sesuatu yang sudah terjadi tidak akan bisa memutar kembali lagi. Mungkin situasi dan kondisinya bisa sama. Tetapi masalah dan saat suasana hati itu bisa berbeda. Teman-teman yang berbahagia, jika kita melihat dari firman Tuhan ini, dari kisah Petrus, di sini ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu ketika dalam ketidaksadaran dia menyangkal Yesus di depan Yesus. Secara manusia tentu Yesus sakit hati. Tetapi Yesus memang sudah tahu karena memang dia Tuhan. Yang menariknya adalah penyesalannya. Tentu teman-teman bilang, ini sih biasa. Saya juga sudah sering nonton film kok. Tapi perbedaan dia menyesal itu apakah sama dengan kita biasa menyesal atau tidak? Nanti kita lihat di akhir hidupnya. Bagaimana keteguhannya dalam melayani. Setia. Saat dia menyesal, dia keluar dan menangis. Dia menyesal dengan sungguh-sungguh. Dan dia itu kuat. Dia dikatakan sebagai batu karang yang teguh. Akhir hidupnya juga dia tetap setia. Dia juga adalah rasul yang juga disalibkan. Tapi salibnya salib terbalik. Dia disalibkan terbalik. Cara matinya juga martir. Teman-teman, Petrus yang setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang lihat Tuhan Yesus buat banyak mujizat. Mau bilang siang malam selalu jalan sama-sama, itu saja bisa menyakiti hati Tuhan Yesus. Apalagi kita. Kalau kita hubungkan dengan tradisi tadi, tradisi Dinias dengan Dialor, itu sebenarnya yang menjadi latar belakang ketika orang tua kita memberikan aturan seperti itu, dia tidak mau supaya kita nanti salah. Tetapi realita dalam kehidupan kita itu, saya tidak tahu kalau di Nias teman-teman, atau di tempat lain saya tidak tahu. Tapi kalau di tempat saya, dulu teman-teman saya begitu. Dan dulu saya juga dulunya, dalam tanda seru ya. Artinya, masih SMA, ini untuk ke hubungan muda-mudi ya. Saya tahu kita rata-rata di sini ini semuanya masih muda-mudi. Biasanya masih SMA itu yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita alami atau yang kita sering lihat itu masih SMA, masih dalam bangku pendidikan. Kalau perempuan sudah hamil. Kalau laki-laki kebanyakan buat masalah masuk penjara. Nggak pernah menyadari, nggak pernah dia ingat bahwa orang tuanya sementara setengah mati. Menderita. Cari uang setengah mati baru urus dia. Nggak pernah tuh dia sadari. Tapi dia buat.
Nanti waktu kalau laki-laki masuk dalam penjara, di situ mulai dia kata, aduh Tuhan Yesus, coba saya jangan minum baik, saya jangan pukul itu orang baik, menyesal di kemudian hari. Sayang, tidak bisa putar waktunya kembali. Makanya sebelumnya buka mata. Saat kita sudah dapat masalah di situ kita paham, buka mata, buka hati, pikiran terbuka. Tapi ternyata ini salah. Padahal sudah dikasih rambu-rambu sebelumnya tuh. Teman-teman yang berbahagia, kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan tema buka mata, penyesaran selalu datang kemudian. Kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai manusia seringkali kita juga ada di posisi seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengungkapkan sebuah kalimat atau menjawab sebuah pertanyaan itu, berpikir jauh ke sana. Sebelum kita bertindak, berpikir bagaimana apa yang akan terjadi. Lalu, setelah kita menyesal, setelah kita berpikir, kita mengambil keputusan yang pas. Kalau kita sudah terlanjur jatuh, terlanjur buat yang salah, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobat dan setialah. Jangan pernah jatuh lagi ke dalam dosa itu. Seperti Petrus. Petrus itu setia sampai akhir hidupnya. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat tentang kisah ini, tentang penyesalan itu banyak. Di dalam waktu perikopnya tentang Yesus mati itu juga ada. Di pasal 23 ayatnya yang ke-48 itu juga begitu. Bukan hanya Petrus. Tetapi ada orang-orang yang sementara mengikuti itu semua. Mungkin sebelumnya semua bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Awalnya, sebelumnya. Tetapi setelah melihat kejadian itu, mereka pulang dengan menyesal. Pukul kepala. Menyesal. Coba dulu kita jangan omong-omong begitu baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya kita sebagai orang-orang percaya, terutama di kaum milenial ya, untuk di G20. Saat ini, kita tentu diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan zaman yang tidak sama dengan zaman dulu. Oleh karena itu, marilah kita semua menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu tolak ukur. Alat ukur yang mutlak. Untuk menuntun dan menyertai kehidupan kita dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Teman-teman yang berbahagia, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita, dapat memimpin kita, buka hati, buka pikiran, buka mata. Ingatlah bahwa penyesalan itu selalu datang kemudian dan kita tidak dapat mengulang kembali, memutar kembali waktu. Jadi, selalu berhati-hati. Amin untuk firman Tuhan. Baik teman-teman, mari kita satukan hati, iman dan percaya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Di bawah bimbingan tema, buka mata, penyesalan selalu datang kemudian. Bapak, firman Tuhan pada saat malam hari ini kami mempelajari satu pribadi, yaitu Petrus, yang walaupun sehari-hari hidup dengan Yesus, melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebagai manusia, ketika dalam situasi kondisi yang menekan, dia harus berbohong di hadapannya, menyangkal Yesus di hadapan Yesus sendiri. Tentu secara manusia, jika kami diperhadapkan dalam situasi seperti itu, ketika kami ada di posisinya Tuhan Yesus, tentu kami sakit hati. Tuhan,
kuatkan dan teguhkanlah kami. Tuhan Yesus, kami sebagai orang-orang percaya pada saat ini, orang-orang muda yang diperhadapkan dengan zaman yang berbeda. Saat ini Tuhan, tentu ada berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami yang mungkin kami bisa saja sampai melupakan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sampai rela meninggalkan Tuhan oleh karena keadaan situasi yang menekan. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami semua. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, kiranya bukan hanya saja mendengar, bukan hanya membaca, tetapi dapat mengerti dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih.